Baiklah, kita mulai lanjutan video kemarin ya. Jadi video kemarin kita baru saja membahas tentang teori beam kolom. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian momen amplifikasi atau pembesaran momen ya. Oke, kalau kita baca terlebih dahulu, pada gambar di samping dengan adanya beban aksial yaitu sebesar P ya. Ya, saya ulangi, pada gambar di samping ya, yaitu gambar ini ya. Gambar ini ada sebuah batang ya kan, peletakannya sendi dan sendi ya. Dia dibebani beban merata terbagi rata sebesar W ya, tapi arahnya ke samping. Nah, beban ini bisa saja berupa beban angin misalkan seperti itu, sehingga dia terjadi deformasi ya, atau terjadi tekuk. Sebesar apa besarannya? Sebesar ini deformasi ya, lambangnya seperti itu. Nah, tetapi yang perlu diingat pada batang ini, batang ini tidak hanya menahan beban W saja ya. Tidak hanya menahan beban ini, tetapi juga ada beban P di sini. Ya. Beban P ya. Beban P di sini. Nah, sehingga apa? Nanti efeknya ada penambahan momen dari gaya P dikalikan dengan eksentrisitasnya, yaitu adalah P delta. Nah, kita coba baca lagi ya. Pada gambar samping dengan adanya beban aksial ya, ini berarti yang P tadi, maka dapat menambah besaran nilai momen pada komponen struktur ya, di mana nilai penambahan momen tersebut harus dihitung yang dinamakan pembesaran momen ya. Sebagai contoh, pada titik O, nah titik O itu yang ini ya, terdapat momen yang diakibatkan oleh beban merata ya, beban merata sebesar W serta tambahan dari, nah tambahannya adalah berupa momen P dikalikan dengan Y, misalkan di titik 0 ini tadi ya, di titik O tadi. Jadi momennya tidak hanya berupa beban dari beban merata, tetapi juga ada momen yang ditambahkan akibat gaya aksial dikalikan dengan eksentrisitasnya atau Y-nya. Nah, dikarenakan beban aksial P bekerja pada eksentrisitas ya, dari sumbu sejajar batangnya, penampang momen tersebut akan semakin besar. Nah, di sini dengan seiring bertambahnya defleksi. Hal ini disebut dengan efek P deformasi atau nanti kita namanya efek P delta. Jadi sebenarnya ya, analisis ini kita punya batang, ada beban merata sebesar W sehingga dia terjadi deformasi ke samping, tetapi ada beban aksialnya sehingga apa? Deformasi tadi ya, deformasi ini akan semakin terus membesar ya. Nah, itulah yang namanya efek P deformasi atau efek P delta ya. Sehingga apa? Nilai momennya ya, nilai momen bertengah bentang. Kalau kita ingat statika, kalau ada beban ada peletakan sendi roll, beban merata itu adalah 1/8 pi/L kuadrat. Tetapi karena ada efek P delta tadi atau P deformasi, maka momennya menjadi ditambah dengan sebesar P deformasi di situ. P dikalikan deformasi. Ya, sehingga nilainya bertambah di situ. Ya. Jadi di sini kita akan mempelajari yang namanya pembesaran momen. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau kita menghitung pembesaran momen, ya, berarti kita juga harus menghitung berapa sih faktor pembesarannya. Ya, berapa faktor pembesarannya? Nah, faktor itu ini, ya, faktor itu dinotasikan ada rumusnya, ya. Rumusnya yang ini, ya. Rumusnya adalah MR sama dengan B1. Nah, B1 itu adalah faktor pembesaran momennya. Dikalikan MNT ditambah dengan B2. B2 juga adalah faktor pembesarannya atau kita sebut namanya pengali pembesaran momen.
ya. Jadi semakin besar nilai B-nya, ya B1 dan B2-nya, maka momen yang telah diperbesar juga akan semakin tinggi nilainya. Ya, jadi nilainya juga akan semakin tinggi. Semakin besar nilai B1 dan B2, faktor pengalihnya otomatis juga akan semakin tinggi. Nah, kita baca. Jadi, faktor pembesaran momen adalah cara manual untuk memasukkan efek P delta atau orde kedua. Nah, nanti kalau kalian bingung, apa sih yang dimaksud dengan orde kedua? Nanti buka lagi buku baja 1 tentang compression member. Kita ingat bahwa kalau orde pertama, tekuknya itu dia seperti ini. Ini batangnya, ya. Oke, batangnya seperti itu. Ada peretakan di sini, ya. Ya, ada peretakan sendi dan roll, misalkan seperti itu ya. Nah, ada peretakan sendi dan roll di sini, ya. Ada peretakan di situ. Kalau misalkan dia satu, ya orde 1, maka dia tekuknya akan ke samping seperti ini. Nah, tekuknya hanya satu buah. Tapi kalau dia 2, ordenya kedua, berarti dia akan seperti ini. 1, 2. Ya. 3 ya juga sama, maka akan jadi seperti ini. 1, sorry. Saya ulang lagi. Jadi 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Jadi banyak ordenya. Kalau orde pertama itu yang standar seperti ini, ya, hanya ada satu buah buckling, ya. Tapi kalau sudah orde kedua, maka ada 2 bucklingnya, ya. Arahnya ada 2, 1 dan 2. Nah, kita ulang. Faktor pembesaran momen adalah cara manual untuk memasukkan efek P delta atau orde kedua yang terdiri dari P delta dan P deformasi atau P buckling. Ya. Apa sih itu P delta? P delta adalah pengaruh beban terhadap titik nodal struktur yang bertranslasi. Jadi kalau misalkan ini ada gambar ya. Ya, ada gambar di sini. Kalau misalkan kolom kita atau batang kita lurus sebelumnya, ya, lurus, ada beban horizontal, ya, seperti ini, maka dia terjadi namanya translasi pada titik join. Ya, di titik join ini dia akan mengalami translasi. Ya, sebesar apa? Sebesar delta. Nah, maka P delta adalah pengaruh beban, yaitu P tadi, P yang ini, ya, terhadap titik nodal yang bertranslasi. Nah, sedangkan efek P buckling atau P deformasi adalah pengaruh beban terhadap deformasi elemen di antara dua titik nodal. Ingat, nodal itu ada yang di sini 1, kemudian yang di sini 1. Ya, nodal itu, ya, di sini 1, kemudian sini 1. Ya. Jadi kalau misalnya ada buckling atau deformasi di tengah antara dua nodal, maka dia namanya adalah efek P deformasi atau efek P buckling. Ya. Terdapat hasil analisis elastis linear struktur dengan beban terfaktor pada batang portal. Ketentuan hal itu ada di chapter C. Nanti silakan buka bukunya AISC tahun 2005 atau Appendix 8 AISC 2010. Nah, rumusnya itu seperti ini. MR adalah momen yang sudah diperbesar, ya, sama dengan B1, itu ada faktor pengalih besaran untuk portal tidak bergoyang, dikalikan MNT ditambah B2 dikalikan MLT. Ya. Tidak hanya momen yang diperbesar tapi juga gaya P-nya, ya. P juga diperbesar, itu adalah PNT ditambah B2 dikalikan PLT. Ya. Apa sih itu MNT? Apa itu MLT? Kita lihat di sini. Jadi MR, ya, atau tadi ini, ya, MR ini, ya, merupakan momen lentur perlu elemen, ya. MR 9 MU berarti momen perlunya berapa, momen lenturnya berapa yang diperlukan. Itu dengan memperhitungkan efek orde kedua atau efek EPP delta pada rangka secara menyeluruh global. Ya, jadi MR di sini itu sudah termasuk momen perlu yang sudah memperhitungkan efek P delta. Ya. B1 apa? B1 adalah faktor pengalih untuk memperhitungkan efek P deformasi. Ya, efek P deformasi.
terhadap momen pada elemen struktur yang tidak bergoyang. Ingat, nanti struktur portal kita ada yang dia kaku, artinya dia tidak bergoyang, ada dia yang portalnya dia mengalami perpindahan atau bergoyang. Ya, jadi sebenarnya kalau portal kita itu tidak bergoyang, cukup rumus yang kalian gunakan adalah MR sama dengan B1 dikalikan MNT. Tapi kalau misalkan portal kalian bergoyang juga, ya jadi sudah dia ada beban gravitasi, tapi juga ada beban lateral sehingga dia menyebabkan dia bergoyang, maka rumusnya menjadi sepanjang ini, ya. Akan menjadi sepanjang ini. Ya, yaitu adalah ditambah B2 dikalikan MLT. Nah, kita baca MNT apa? MNT adalah momen lentur perlu elemen hasil analisis struktur elastis linier untuk elemen struktur yang titik nodalnya tidak berpindah atau tidak bergoyang. Ya, jadi MNT adalah momen lentur perlu elemen yang elemen strukturnya tidak bertranslasi, ya, atau tidak bergoyang atau tidak berpindah. Nah, ini satu paket. Ya, ini satu paket. Nah, sekarang B2 adalah faktor pengali untuk memperhitung efek P delta. Ingat ya, struktur itu kalau misalkan dia tidak bergoyang, ya, dia hanya berdeformasi, maka hanya ada efek P deformasi. Tetapi kalau struktur itu juga dia ada gaya lateralnya, berarti juga akan ada efek P delta. Nah, jadi kalian lihat apakah portal kalian dia nanti perilakunya akan bergoyang atau tidak bergoyang. Kalau bergoyang, ya berarti dua-duanya itu kemungkinan besar saling hitung dua-duanya. Tapi kalau hanya satu saja, yaitu hanya tidak bergoyang, berarti cukup kalian hitung B1 sudah selesai. Yaitu hanya menghitung atau memperhitungkan efek P deformasi. Ingat, B1 untuk yang tidak bergoyang, nih saya garis bawah, ya, tidak bergoyang. Sedangkan untuk B2 adalah untuk portal yang mengalami perpindahan atau bergoyang. Ya. Nah, MLT apa? MLT adalah momen lentur perlu hasil analisis elastis linier elemen struktur yang titik nodalnya berpindah, ya, atau rangka bergoyang. Sudah jelas? Jadi B2 itu paketannya sama MLT tadi, ya. Sama MLT itu satu paket dia. Ya, satu paket di sini. Nah, PR atau PU, ya, gaya aksial perlu yang telah memperhitungkan efek orde kedua atau efek P delta pada rangka secara menyeluruh atau global. PNT adalah gaya aksial perlu hasil analisis struktur elastis linier global untuk elemen struktur yang titik nodal tetap. Ya, ingat ya. Jadi di sini untuk titik nodal tetap, tapi yang di sini untuk titik nodal yang bergoyang. Ya. PLT adalah kuat aksial per elemen hasil analisis struktur elastis linier atau global untuk elemen struktur yang titik nodalnya mengalami perpindahan lateral. Nah, oke. Beda ya. Kalau dia NT berarti dia tidak bergoyang, tapi kalau dia LT maka dia adalah rangka bergoyang. Nah, untuk mendapatkan MNT, ya, MNT tadi yang ini, ya, MNT ini dan MLT, ya, dan MLT perlu dilakukan analisis struktur yang terpisah. Oke, saya ulangi. Untuk mendapatkan MNT dan MLT itu dilakukan analisis struktur yang terpisah. Sudah jelas ya? MNT untuk yang tidak bergoyang, MLT untuk yang bergoyang. Jadi untuk mendapatkan momen perlunya itu dianalisis secara terpisah. Ya. Analisis pertama pada kondisi struktur yang tidak bergoyang. Ya. Yang pertama kita lakukan analisis struktur pada tidak bergoyang, ya, tidak bergoyang. Dan yang kedua itu kita lakukan pada struktur yang bergoyang. Oke, dua kali kita hitung. Yang pertama untuk mendapatkan MNT, yang kedua untuk mendapatkan MLT. Oke, itu kalian bisa dapatkan di analisis struktur juga bisa. Bagaimana cara mendapatkan momen jika dia perilaku tidak bergoyang? Kalau yang bergoyang bagaimana?
ya, cara ngitungnya. Intinya dipisah, ya, dilakukan secara terpisah. Nah, ini terpisah. Sudah. Boleh mau pakai manual, pakai statika atau analisis struktur, boleh juga menggunakan bantuan software. Ya, kalau misalkan software itu kita analisis yang tidak bergoyang bagaimana, dan yang bergoyang bagaimana. Ya, kita lihat momennya berapa sih. Nah, sekarang kita lihat B1 bagaimana cara mendapatkan B1. Ya, jadi MNT, MLT, PNT, dan PLT itu didapatkan dari hasil analisis struktur. Gaya dalamnya berapa? Nah, yang kita harus hitung adalah faktor pembesaran atau faktor pengalinya, yaitu B1 dan B2. B1 bagaimana caranya? Ya. Nah, ini B1, ya. B1 rumusnya adalah ini. Nah, kalian tinggal pakai rumusnya ini. Yaitu Cm dibagi dengan 1 min alpha dikalikan PR dibagi P elastis 1 atau pertama. Nah, nilai B1 ini harus lebih dari 1 atau sama dengan 1, tidak boleh dia kurang. Ya. Kenapa nggak boleh kurang? Kalau misalkan kurang, misalkan dia hasilnya B1 adalah 0,9. Ya. Kalau misalkan dia hasil 0,9 berarti apa? Momen yang kita hitung di analisis struktur malah dia jadinya berkurang, bukan pembesaran. Jadi kalau kita ternyata hitung secara software tanpa ada pembesaran momen, dapatnya 100 kN/meter. Kita hitung faktor pengalinya. Kalau faktor pengalinya 0,9 berarti apa? Jadi berkurang momennya. Nah, maka dari itu di sini bukan artinya kita malah mengurangkan, tapi kita adalah membesarkan momen akibat efek P delta. Jadi nilai B1 itu tidak boleh kurang dari 1. Ya, dia harus minimal 1, lebih boleh. Ya. Tapi nanti ada batasannya, dia tidak boleh terlalu besar. Kalau terlalu besar berarti efek langsingan batang juga sangat tinggi angka kelangsingannya. Nah, ini harus diperhatikan. Ya. Nah, Cm dari mana dapatnya? Atau alpha dulu. Alpha dari mana? Alpha sama dengan 1,0. Jika digunakan ketentuan LRFD nilainya 1,0 karena sudah pada kondisi ultimate. Ya udah, kita ambil alpha sama dengan 1 di sini. Cm bagaimana? Nah, Cm adalah koefisien untuk elemen yang tidak bergoyang. Nah, kita bahas dulu yang B1 ya. Nilai Cm itu ada dua kondisi. Ya, ada dua kondisi. Yang pertama, jika hanya ada momen pada ujung-ujung elemennya. Ya, jika hanya ada momen pada ujung-ujung elemennya, maka Cm adalah rumusnya ini. Ya. 0,6 dikurang 0,4 dikali M1 dibagi M2. Apa itu? M1 adalah momen absolut terkecil dan M2 adalah momen absolut terbesar. Hasil analisis struktur elastis linear. Nilai M1 dibagi M2 itu positif jika momennya melengkung di dua tempat. Nah, ingat ya, rasio M1 terhadap M2 itu jika nilainya positif, yaitu positif jika melengkung di dua tempat. Sedangkan dia negatif jika hasil lengkungnya hanya satu saja. Kita lihat. Nah, ini. Ya. Negatif jika ya, ini M1 dibagi M2 ya. Hanya ada satu lengkungan saja. Nah, atau order pertama. Ya. Negatif jika lengkung momen hanya ada satu saja, itu ini. Nah, tapi kalau misalkan dia positif, ya maka kelengkungannya ada di dua tempat. Nah, seperti ini. Bagaimana cara kita mengetahui ada kelengkungannya yang satu atau dua? Lihat arah momennya. Ya. Kalau misalkan ini dia berputar searah jarum jam, ya ke kanan. Yang ini dia berputar berlawanan arah jarum jam ke kiri, maka dia akan menjadikan deformasinya hanya ada satu, atau N-nya satu atau odd-nya satu. Ya, tapi kalau misalkan momen bawah, momen atas, ya ini dia searah jarum jam, searah semua, baik dia searah jarum jam atau berlawanan, yang penting dia satu arah semua. Misalnya ini berlawanan, yang ini juga berlawanan ke kiri, ya ini juga ke kiri, maka dia akan menyebabkan terjadi kelengkungan di dua tempat. Ya, ini akan mendorong ke sini, ya
ini akan mendorong ke sini, ya. Yang ini juga akan mendorong ke kiri sini. Nah, sehingga apa? Terjadi dua kelengkungan. Terserah mau dia berlawan arah jarum jam semua atau searah dengan jarum jam, silahkan. Yang penting terjadi dua buah kelengkungan di tempat yang berbeda. Nah, itu positif dan negatif. Nah, tadi ingat ada dua kondisi di sini, ya. Ada dua kondisi. Kondisi pertama, jika hanya ada momen, rumusnya langsung ini, ya. Kondisi kedua, jika di antara batang yang ditinjau terdapat beban transversal, ya, beban transversal, maka nilai cm-nya itu bisa kita ambil 1,0. Untuk semua kasus dianggap cukup konservatif, ya. Ingat ya, jika hanya ada momen, maka cm-nya ini. Tetapi jika batang yang kita tinjau itu terdapat beban transversal, ya, artinya tegak lurus ada sumbu batang, maka nilai cm-nya boleh kita ambil langsung 1 di sini, ya, 1. Pilihannya ada dua, mau pakai rumus ini, ya, rumus ini, atau pakai langsung sama dengan 1, tergantung kondisinya, ya. Namun jika diperlukan nilai cm yang lebih teliti lagi, ya silahkan Anda membaca komentari appendix ke-8 dari AISC 2010, ya. Dia menyediakan rumus dan tabel yang dimaksud. Oke. Sudah? Itu merupakan cm, ya. Cm alpha ada PR sama PE1, ya. Nah, PE1 apa? PE1 adalah kapasitas tekuk kritis, ya. Batang pada arah lentur yang ditinjau didasarkan pada perhitungan tanpa terjadi translasi. Nah, ini rumusnya. Pi kuadrat, ya, dikalikan modulus elastisitas dikalikan inersia penampang, ya. Dibagi dengan K adalah faktor panjang tekuk, ya, dikalikan L, ya. L adalah panjang tekuk arah yang ditinjau. K-nya boleh kita ambil 1 di sini, ya. Sudah. Nah, kalau ini semua kita dapat, ya, ini kita dapat semua, berarti B1 sudah kita bisa hitung, ya. Artinya apa? Berapa sih pembesaran momen terhadap portal yang tidak bergoyang di sini? Nah, ingat tadi nilai B1 tidak boleh dia kurang daripada 1. Dia harus lebih atau sama dengan 1. Tetapi jangan terlalu besar, nanti momennya malah tinggi dia. Nah, ini untuk nilai B1, ya, nilainya adalah boleh disarankan maksimal 1,2. Tapi kalau kalian memaksakan lebih dari 1,2, ya silahkan. Tapi konsekuensinya adalah berarti penampang kalian itu terlalu langsing atau angka kelangsingan terlalu tinggi. Kita baca di sini catatannya. Untuk nilai B1 yang lebih dari 1,2 berarti pengaruh P buckling atau P deformasi pada elemen yang ditinjau itu cukup besar, ya. Sebaiknya ukuran elemennya jangan terlalu langsing, ya. Sehingga apa? Kalau kita tidak terlalu langsing, berarti B1 ini tidak akan terlalu besar, ya. Akan dia mengecil angkanya, tapi ingat tidak boleh kurang dari 1. Kondisi ini sebaiknya dihindari karena mempengaruhi perilaku struktur secara keseluruhan. Oleh sebab itu, jika elemen yang ditinjau masih tetap dipakai, perlu direncanakan berdasarkan gaya-gaya hasil analisis struktur orde kedua yang lebih teliti lagi. Ya, misalkan kalian terpaksa hanya ada profil itu yang tersedia, ternyata B1 nya besar sekali karena angka kelangsingan sangat besar, ya sudah, berarti perlu direncanakan berdasarkan gaya-gaya hasil analisis struktur orde kedua yang lebih teliti lagi. Oke, ya. Nah, ini kita ada contoh, ya. Contoh yang pertama, ada sebuah kolom, ya. Kolom ini dia menerima gaya aksial, ada beban mati dan beban hidupnya, PD dan PL. P dead sama P live, ya. Angkanya sebesar itu, sama momen di sini di atas sebesar, ada momen akibat beban mati, ada momen akibat beban hidup, dan di bawahnya juga ada momen akibat beban mati dan momen akibat beban hidup.
Nah, tidak ada beban transversal ya di sini ya. Nanti kita lihat. Pada gambar di sebelah kiri diperlihatkan satu segmen kolom ya. Satu segmen kolom yang diambil dari bagian struktur portal tidak bergoyang. Momen dan gaya-gayanya hasil analisis elastis linear tanpa efek P delta yang bekerja di arah sumbu kuatnya. Nah, diketahui mutu profil baja BJ37. F yield-nya 240 MPa. Dan dengan cara perencanaan alternatif diketahui KLX dan KL-nya adalah 4,8. Ya. 4,8. Cek apakah kolom tersebut memenuhi ketentuan LRFD. Ya, kita cek. Oke, yang pertama apa? Kita harus menghitung berapa sih kuat perlu dan momen perlunya. Ya, dengan efek P delta. Ya sudah, yang pertama kita tulis properti penampangnya dulu. Ya, kita tulis properti penampang. Ya, kita tulis properti penampang. Kita gambar dulu. Ya, kita gambar terlebih dahulu penampangnya. Kemudian kita tulis. Kita menggunakan profil ini. Ya, ada modulus elastisitasnya 200.000 MPa dan modulus geser ya, share modulus sebesar 80.000 MPa. Luas penampangnya silahkan nanti dihitung secara manual atau bisa lihat di tabel ya. Di tabel kita dapat untuk profil ini adalah hasilnya sekian, angka kelasingan sayap sekian, angka kelasingan badan sekian ya. Ingat ya, kalau misalnya dibalok, cara menghitung angka kelasingan sayap adalah setengah BF dibagi dengan TF ya. BF adalah lebar flange dibagi dengan tebal flange ya. H adalah tinggi profil dibagi dengan tebal web TW ya. Kita tulis juga berapa inersianya. Jadi semua section propertinya kita tulis di sini. Ini untuk data acuan awal kita. Kita tulis juga modulus elastis penampang arah terhadap sumbu X dan modulus elastis penampang terhadap sumbu Y. Kita tulis juga seperti itu. Nah, baru kita hitung. Nomor 2 adalah menghitung beban ultimat rencana. Nah, kita hitung di sini. Di sini ada akibat beban mati dan ada akibat beban hidup. Berarti kita ambil kombinasi 1,2 dead load ditambah dengan 1,6 live load. Ya. 1,2 PD tambah 1,6 PL. 1,2 MD ditambah dengan 1,6 ML. Sudah didapat hasilnya ini. Ya, ingat tadi apa di sini? Nah, M1 adalah momen absolut terkecil dan M2 adalah momen absolut terbesar. Nah, berarti kita lihat di sini adalah nilai M1 berarti. Ya, M2-nya adalah yang ini. Ya, absolut terkecil dan absolut terbesar. Ya, ini kita dapat. Ya, kita dapat. Sudah. Nah, setelah itu tahap selanjutnya adalah kita menghitung faktor pembesaran momen untuk efek P deformasi ya. PE1 ya, ini kalian lihat saja rumusnya di sini tadi sudah ada ya, pi kuadrat EI per KL kuadrat ya, pi kuadrat EI per KL kuadrat ya kan. Ini konversi satuan saja, dapat hasilnya sekian. CM masukkan saja di sini 0,6 dikurang 0,4 karena dia tidak ada beban transversal di tengah antara kedua nodal, berarti kita pakai CM-nya yang ini ya. Nah, di sini kalau kalian perhatikan nilai M1 M2-nya berubah ya. Nah, berubah. Nah, di sini kemungkinan ada kesalahan pengetikan ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian pengen ya diperbaiki saja. Di sini 48-nya berarti diganti 96 ya. 148-nya diganti dengan 112 ya. Kemungkinan ada kesalahan pengetikan. Tapi tidak masalah, yang penting kita tahu dulu alurnya ya. Sudah didapatkan 0,73 misalkan seperti itu. Kita hitung B1 CM dapat 1 dikurang alfa. Alfa adalah tadi alfa adalah sama dengan 1 ya. Alfa sama dengan 1 dikali dengan PR ya, PR-nya adalah ini 1040 ya, dibagi dengan PE1 yang ini
Oke, maka dapat 0,78. Nilai B1 kurang daripada 1,0. Sehingga apa? B1 kita ambil 1,0 di sini. Ya. Andai kalau misalnya kalian tetap menggunakan 0,78, berarti apa? Momen yang terjadi, ya, momennya di sini itu malah berkurang, bukan membesar. Nah, itu yang tidak boleh. Ya. Minimal nilai B1 adalah 1 di situ. Nah, catatannya apa? Struktur tidak bergoyang. Kita termasuk struktur tidak bergoyang yang batang tadi, maka B2 itu sama dengan 0. Adapun nilai B1 sama dengan 1, berarti efek P delta tidak menentukan. Maka nilai MR, ya, momen perlunya adalah sama dengan M ultimate, ya. Dan PR-nya adalah P ultimate, ya. Di sini saya tulis karena nilai B1 sama dengan 1, maka tidak terjadi pembesaran momen. Sudah. Pembesaran momen sudah tuntas, berarti tidak ada yang dibesarkan momennya. Nah, selanjutnya. Nah, di sini baru kita menghitung teori beam column-nya. Ya, masih ingat kemarin ya, beam column kita harus sudah bisa menghitung kapasitas kuat tekan sama kapasitas kuat lentur. Ya, pertama kita hitung dulu kapasitas kuat tekannya. Ya, kita hitung dulu kapasitas kuat tekannya. Ya. Oke, kita hitung dulu. Ada luas penampang, inersia, radius girasi, ya, ada arah X, ada arah Y. Kemudian ada konstanta torsi J di sini. Kemudian ada konstanta warping CW. Nah, kita hitung semua. Nah, kalau kalian di sini torsinya tidak di ini ya, tidak ditulis rumusnya. Tapi kalau kalian baca rumusnya di sini adalah 1/3 dikali 2, ya, dikali B, ya. B-nya adalah lebar sayap dikalikan T. D-nya adalah tebal sayap. Jadi 1/3 dikalikan 2 ini rumusnya. Ini adalah T, ya. Tebal sayap T pangkat 3 dikalikan B. B adalah lebar sayapnya 300. Ya. Ditambah dengan D aksen. D aksen ini yang ini. D aksen adalah jarak titik berat dari sayap atas sampai dengan jarak titik berat sayap bawah. Oke ya. Jadi jarak titik berat di sini sampai dengan jarak titik berat di sini. Berarti anggap saja ini 15, berarti 300 dikurang setengah dari sini, dikurang dari setengah ini. Berarti 300 kurang 15 adalah 285. Nah, ini adalah tebal web. Ya, tebal web dikalikan dipangkatkan 3. Ya. Tebal web pangkat 3. Nah, itu rumusnya. Nanti kalau kalian masih kurang jelas, silahkan baca di batang tekan ya. Nah, baca di batang tekan untuk torsinya bagaimana, parameter torsi. Konstanta warping itu rumusnya sudah ada, dapat angkanya. Kemudian kita tentukan dia penampangnya termasuk langsing atau tidak. Nah, di sini menentukan klasifikasi penampang berdasarkan tabel 5.1. Angka ini adalah angka kelangsingan sayap, kemudian ada angka kelangsingan badan ya, angka kelangsingan badan. Nah, angka ini sebenarnya sudah ada di di depan tadi ya, ada 10 sama 27. Nah, ini kita lihat batasannya ini ya. 0,56 dikalikan ini dapat 16,2, ini dapat 43, berarti dia masih kurang. Ya, kalau masih kurang berarti dia tidak langsing. Tapi kalau sudah lebih, berarti dia angka kelangsingannya lumayan tinggi. Nah, berarti profil tadi ya, profil H tadi ya adalah penampang tidak langsing. Berarti profil ini ya, ini termasuk profil tidak langsing. Ya. Maka apa? Yang kita tinjau ya, kita tinjau tekuk lentur dan tekuk puntir. Jadi kalau kita belajar batang tekan, ingat kalau dia masuk batang tekan, nanti analisisnya adalah kita tinjau terhadap tekuk lentur dan tekuk puntir. Nanti kita lihat mana yang akan terjadi tekuknya, apakah tekuk lentur atau tekuk puntir yang terjadi. Oke, kita hitung dulu, kita hitung tegangan kritis tekuk lenturnya. Ya. Nanti tegangan kritis tekuk puntir, hitung. Ya, tekuk puntir sama tekuk lentur di sini.
Nah, tekuk lentur kita hitung KL per R ya. 4,8 bagi 75 dapat 64. Itu dia kurang 136, berarti dia termasuk tekuk inelastis ya. Kalau dia tekuk inelastis, maka rumusnya ini ya. Nah, ini rumusnya. Ya. Ini rumusnya nih. Ya. Kalau dia tekuk inelastis, maka rumusnya itu. Tapi kalau misalkan dia tekuk elastis, maka rumusnya sedikit berbeda. Ya. Jadi perhatikan kalau misalkan dia kurang, berarti inelastis. Nanti lihat kalau elastis bagaimana. Rumusnya berbeda. Ya. Sudah dapat nih FCR-nya adalah sekian, 0,81 F yield. Ya. 0,81 F yield. Oke. Sudah, ya. Kemudian kita pegang dulu angkanya. Jadi tegangan kritis akibat tekuk lentur adalah 0,81 F yield. Kita hitung lagi akibat tekuk puntir. Nah, tekuk puntir rumusnya ini semua ya. Ini saya langsung saja dapatnya adalah 0,86 F yield. Ya. Akibat lentur, tekuk lentur dia 0,81 F yield. Tekuk puntir berarti 0,86 F yield. Berarti sebenarnya kalau kita lihat batang ini dia kita bisa memprediksikan dia akan terjadi tekuk lentur ya. Jadi sulit sekali untuk terjadi tekuk puntir karena kapasitas puntirnya itu lebih besar. Berarti kita bisa memprediksi kalau misalnya ini diberi gaya tadi, maka kemungkinan yang terjadi adalah tekuk lenturnya, karena tekuk lenturnya di sini lebih lemah ya, lebih lemah. Nah, di sini kita lihat kuat tekan nominal kolom profil H. Ya, tegangan kritis tekuk puntir lebih besar dari tegangan kritis tekuk lentur, maka tekuk yang terjadi adalah tekuk lentur. Ya, kita bisa memprediksi bahwa yang terjadi adalah tekuk lentur di situ. Sehingga apa? Kita tulis, berarti kita ambil persamaan ini. 0,81 dikalikan F yield. Ya, 0,81 dikalikan F yield. F yield adalah 240 MPa dikali luas penampang. Nah, ini luas penampangnya A. Ya. FCL tadi adalah FCR yang diambil adalah FCR yang akibat tekuk lentur di sini. Sudah dapat saja hasilnya adalah 2334,3 kN. Jangan lupa ini adalah kapasitas utuhnya. Tapi kalau kita lihat di standar perencanaan harus kita kalikan dengan reduksi kekuatan. Berapa reduksinya adalah 0,9. Berarti dikali 0,9 dapat 2101 kN. Ini adalah P kapasitasnya ya, P capacity, PC ya. Nah, sekarang sudah dapat itu, sekarang baru kita hitung momen nominalnya. Nah, momen nominal bisa lihat di buku bagian BIM ya, bagian BIM. Ingat ya, tadi kalau kalian bingung rumus-rumus ini dapat dari mana, baca di bab 5 atau di bagian compression member. Nah, sekarang untuk yang ini kita lihat lagi di buku balok. Nah, makanya kemarin saya menyampaikan bahwa untuk belajar BIM column kalian harus sudah tuntas dulu di bagian compression member dan di bagian BIM-nya supaya tidak bingung lagi dapat rumusnya dari mana saja. Oke. Kita hitung sekarang nomor 9. Kuat lentur penampang pada kondisi plastis ya. Tidak semua parameter perencanaan ada di tabel profil. Bahkan ada notasi yang tidak sama dengan rumus yang dipakai. Ini karena rujukannya berbeda. Misal tabel profil PT Gunung Garuda, notasinya adalah ZX, berbeda dari notasi tabel AISC tahun 2010. Nah, sebenarnya ZX ini modulus plastis menampang ya, ZX itu bisa kalian dapatkan di tabel atau hitung secara manual. Nah, kalau hitung secara manual untuk profil H tadi ya, rumusnya ini. Ingat, rumus ini belum tentu semua profil bisa dipakai. Ya, nanti dilihat, baca lagi buku bagian BIM-nya. Ya, kalau profil simetris bagaimana? Kalau profil non simetris bagaimana rumus ZX-nya? Kalau profil dia kanal atau siku bagaimana ZX-nya? Nah, itu berbeda. Jadi hitung dulu ZX-nya. ZX adalah modulus plastis penampang.
Nah, ini kita hitung MP ya, momen plastis sama dengan ZX dikalikan F yield, dapat 351,5. ZX-nya ini ya, ini ZX-nya dikalikan F yield-nya. F yield-nya ada 240 MPa. Sudah? Nah, sekarang bagian 10 kita cek klasifikasi profil dari yang kita pakai tadi. Nah, kita hitung. Ada lambda PF, ada lambda PW ya. Kemudian ada lagi lambda RF. Oke, kita hitung. Ini untuk mengetahui apakah profil kita itu profil kompak atau tidak kompak. Ya. Perlu saya sampaikan lagi, mungkin kalian masih kurang ingat ya. Apa sih arti penampang kompak? Ya. Penampang kompak adalah suatu penampang tidak akan mengalami tertekuk ya, tidak akan mengalami tekuk sampai mencapai momen plastis ya. Saya ulangi, profil kompak adalah suatu penampang yang tidak akan mengalami tekuk sampai terjadi momen plastis. Berarti apa? Momen plastis adalah momen yang paling puncak dari suatu penampang. Tapi kalau penampang tidak kompak, maka dia sebelum mencapai momen plastis itu akan tertekuk. Nah, ingat, kelemahan profil baja adalah jika dia penampang sudah ketekuk atau tertekuk, maka kapasitasnya akan langsung hilang. Maka apa? Penampang tak kompak itu berarti kapasitasnya bisa di bawah dari penampang kompak. Artinya dia lebih lemah. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Berarti kalau penampang kompak, rumusnya adalah momen plastis sama dengan ZX dikalikan F yield. Tapi kalau tidak kompak, lihat lagi rumusnya seperti apa. Oke. Sudah. Kita pegang dulu rumusnya ini, 351,5. Ini kita pegang angkanya. Ya, ini adalah momen plastisnya. Nah, sekarang kita lihat kira-kira dia akan terjadi LTB apa tidak? LTB adalah lateral torsi buckling. Ya. Nah, kira-kira terjadi nggak LTB? Nah, kita buka lagi. LTB apa saja rumusnya? Ini semua ya. Ini semua rumusnya. Kemudian konstanta torsi kita hitung lagi. Ada LR, ada ya, coba saya ulang lagi. Di sini ada RY ya, jari-jari girasi arah Y yang sumbu lemahnya. Ada LP ya. Sebenarnya kalau kalian baca LP itu apa? LP itu adalah LP adalah jarak pertambatan lateral maksimum. Ya, rumusnya adalah ini rumusnya. Nah, kita hitung. Dapat 3,8 ya. C sama dengan 1. H0 adalah 315, artinya jarak titik berat tadi, jarak titik berat dari sayap atas sampai dengan jarak titik berat ke sayap bagian bawah ya. CW juga sama, itu rumusnya. CW ini ada dua rumusnya, boleh pakai yang ini ya atau pakai ini juga silahkan ya. Hasilnya kurang lebih sama saja ya. Nilai RTS kuadrat juga sama, boleh pakai yang atas, boleh pakai bawah. Silahkan mau pakai yang ini atau pakai ini juga silahkan ya. Hasilnya mirip-mirip saja ya, hasilnya mirip ya, hasilnya mirip. Silahkan nanti mau pakai yang mana ya. Nah, sudah kita hitung lagi konstanta torsi tadi, parameter torsinya ini. Sudah dapat lagi rumusnya sama kayak tadi. Udah ada LR ya. Ya. LR ya, ini. LR ada rumusnya ini. Ya, rumusnya. Ini rumusnya LR. Ya. Dikerjakan ya. Ada notasi A yang ini berarti ya. Dihitung, dicicil, ada A dan B. Sehingga Pak LR-nya ada 13,72 meter. Ya. LR adalah 13,72 meter. Oke. Nah. Sudah. Ingat ya, ada namanya LP, ada namanya LR. Ya, ini adalah batasan ya, batasan paling maksimumnya. Kemudian kita hitung lagi momennya. Ya. Momennya kita hitung di sini. CB-nya kita hitung. Nah, CB di sini ya rumusnya ini. Ya, rumusnya adalah ini.
Ya, rumusnya adalah ini. Nah, kalau sudah, rumusnya adalah 12,5 dikalikan M max, ya. M max-nya berarti yang paling besar, dibagi 2,5. M max tambah 3, MA tambah 4, MB tambah 3, MC. Nah, M max ya sudah dapat. M max pasti tadi apa? Momennya ada 48 sama 148, ya. Ntar kita lihat ya. Tadi sebenarnya momennya adalah 96 sama 112, tapi karena mungkin kesalahan pengetikan, ya kita ubah jadi 48 sama 148. Ya. Berarti M max-nya sudah jelas 148 di sini. Ya. M max-nya adalah 148. Ya, 148,4. Pertanyaannya, MA, MB dan MC dapat dari mana? Nah, itu sudah, sebenarnya ini saya ulang lagi ya, ini sudah ada di bagian materi balok. Jadi kalau kita punya batang ya panjangnya sekian 4,8, untuk dapatkan MA, MB, MC itu kita bagi batang ini menjadi 4 seksi. Ya. Ada 4,8 dibagi 4, berarti dapatnya 1,2 semua. Ya, 1,2 semua. Pertama-tama kita cuma dapat segini gambarnya. Ya. Nah, ini adalah 48. Ya, ini adalah 148. Ya kan? 148,4. Ya sudah, kalau pengen berapa momen di titik A, ya sudah tinggal kalian cari di sini pakai interpolasi linier. Ya. Pakai perbandingan segitiga dapat momen di A 73,4. Ya, nanti momen di B taruh lagi di sini berapa? 98,4. Pakai interpolasi linier dan seterusnya. Nah, kalau sudah, ya, maka dimasukkan di sini. Ya, MA masukkan ke sini, MB masukkan, MC masukkan. Dapat CB-nya ada 1,37. Ya, 1,37. Nah, sudah dapat CB. Nah, sekarang gini. Momen nominal terhadap kondisi batas, kita lihat. Tadi kita hitung LP. LP dapat 3,8. LR kita dapat 13,7. Berarti apa? LB kita panjang tanpa pertambatannya, tanpa bracingnya adalah 4,8. Ya. Berarti nilai kita di antara LP sampai dengan LR, ya. Nah, kalau misalnya di antara itu maka rumusnya ini, ya. Rumusnya adalah ini. Tambahannya 0,7 F yield dikalikan SX. Nanti bagaimana kalau misalkan nilai LB ini lebih kecil daripada LP? Nah, itu rumusnya pasti beda lagi. Maka dari itu kalian harus baca bukunya. Nah, buku yang saya sarankan mungkin kalian bisa baca bukunya Pak Wir ini. Ya, ini bukunya lengkap ya. Segala kondisi persyaratan semua ada di situ. Ya, silakan nanti bisa dibaca, atau mau baca bukunya Segui juga silahkan. Mau baca bukunya Agus Setiawan juga silahkan, bebas saja mau pakai buku yang mana saja ya. Nah, sudah. Kemudian MN-nya ini ya, ini MN-nya rumusnya di mana MN ini tidak boleh lebih daripada momen plastis ya. Nah, di sini kita dapat nih momen nominal akibat tekuk torsi lateralnya, maka 4,8. Nah, itu nggak boleh. Tadi apa? Momen plastis kita ada 351. Ya, yang ZX dikalikan F yield. Nah, ini 351. Ya, nah ini nggak boleh. Kita lebih daripada ini. Nah, sudah. Berarti kita ambil adalah ini. Berarti apa? Batang ini tidak akan mengalami tekuk torsi lateral buckling. Ya. Tidak akan terjadi LTB. Nah, sudah. Berarti apa? Momen lenturnya adalah segini. Nah, momen lenturnya adalah ini. 0,9 reduksi kekuatan dikalikan tadi momen nominalnya, dapatnya ini. Sudah. Nah, bisa. Cukup sampai sini sebenarnya sudah boleh ya, momen capacity ya, MC sini. Tapi kalau kalian pengen menghitung momen nominal dengan tabel juga bisa di sini ya. Momen nominal dengan tabel. Momen nominal dengan tabel, kalian harus punya tabel ini dulu, harus punya tabelnya. CB tadi sudah dapat ya. CB tadi yang ini ya, 1,37 ya.
Nah, dikalikan PMP dikurang BF, BF-nya ini ambil saja, dikali LB, ya LB-nya tadi yang kita sudah dapat 4,8 tadi dari soal, ya LP-nya boleh ambil dari sini, ya kan 3,9 harus kurang daripada PMP. Nah ini, ya PMN dapatnya adalah 18,9. Nah, berarti apa? Tetap kita pakai yang ini, ya. Nah, sudah. Jadi sebenarnya yang tadi saya jelaskan itu semua sudah ada di materi balok ya. Nah, nanti supaya lebih jelas lagi kalian bisa baca di situ. Nah, kalau sudah, berarti apa? Interaksinya, ya interaksinya adalah kita lihat, kita bagi PR per PC bagaimana? Ya, PR tadi adalah gaya aksial akibat kombinasi pembebanan ya, yang dapat dari soal. PC adalah kapasitasnya. Dia ternyata lebih dari 0,2, berarti kita pakai yang ini rumusnya. Ya, kita pakai yang ini rumusnya. Masih ingat ya, kalau misalkan dia kurang 0,2 maka rumusnya berbeda. Ya beda tapi cuma sedikit saja. Nah, sudah berarti kita ambil ini rumusnya, ternyata dapatlah 0,9. Nah, berarti oke. Berarti penampang tadi itu bisa kita pakai. Ya, penampang tadi sudah bisa kita pakai. Tapi kalau kita lihat angkanya mepet 0,9, berarti termasuk kritis sebenarnya. Kalau pengen yang lebih aman, nanti kalau untuk safety perencanaan boleh ambil rasionya mungkin 0,8 atau 0,7 ya, supaya safety factor lebih besar. Kalau ini dia hampir collab ya, tapi dia termasuk hemat di sini ya, efisien sekali. Nah, itu kalau misalkan dia untuk portal yang tidak bergoyang. Nah, kalau portal bergoyang bagaimana? Portal bergoyang berarti ada efek P delta. Ya, efek P delta di sini. Berarti harus kita hitung B2-nya. Ya, B2 rumusnya adalah yang ini. Ya. 1 dibagi dengan 1 min alpha dikali P story dibagi dengan P elastisitas story-nya. Ya, itu harus lebih daripada 1 nilainya. Nah, P elastisitasnya atau kritis elastisitasnya ini rumusnya. Ya. Sedangkan RM dapat dari mana? RM dapat dari sini. Ya. H, L dan delta H itu bisa nanti dicari. Ya. Apa itu P story? P story adalah total beban vertikal yang didukung pada tingkat tersebut berdasarkan ketentuan beban LRFD yang terjadi, termasuk beban pada kolom yang tidak termasuk pada sistem struktur penahan lateralnya. Ya. P elastis story adalah kuat tekuk kritis elastis pada tingkat dalam arah perpindahan yang ditinjau. Kemudian PMF ya, beban vertikal total pada kolom pada tingkat yang merupakan bagian rangka momen. Jika ada pada arah translasi yang ditinjau sama dengan 0 untuk sistem rangka tidak bergoyang. L adalah tinggi tingkatnya. H adalah gaya geser tingkat. Ya, arah translasi yang ditinjau. Hasil dari gaya lateral sewaktu menghitung delta H. Delta H adalah drift antar tingkat hasil analisis elastis linear pada arah yang ditinjau. RM adalah faktor untuk memperhitungkan efek P deformasi pada portal bergoyang. Nilai RM sama dengan 0,85 sebagai batas bawah untuk tingkat dengan sistem rangka momen, dan RM sama dengan 1,0 untuk tingkat yang tidak ada rangka momennya. Ya. Catatan, nilai B2 hanya berlaku pada elemen yang menjadi bagian dari sistem struktur penahan lateralnya. Untuk elemen yang bukan bagian dari sistem struktur penahan lateral, maka PLT dan MLT adalah sama dengan 0. Jadi lihat, dia berlaku hanya bagi sistem struktur penahan lateral. Ya. Kalau bukan sistem struktur penahan lateral, maka dia tidak ada. Ya. Oke. Saya agak cepat saja ya, karena durasi video sudah lumayan panjang. Ini contoh soalnya. Ya.
Contoh soalnya yang ini ya. Nah, misalnya ada kolom cantilever ya, artinya kolom jepit bebas ya. Gambar kiri, gambar di sini memperlihatkan kolom cantilever ya, momen lentur arah sumbu kuat. Arah sumbu lemah diberi tambatan ya yang cukup. Mutu momen baja adalah sekian, dan dengan cara perencanaan alternatif dianggap ini ya. Ingat ya, nilai K ini ya, 2 ini itu kalian lihat kalau misalkan dia sendi-sendi, nilai K-nya panjang efektif tekuknya 1. Kalau misalkan jepit-jepit, panjang efektif tekuknya adalah 0,7 atau 0,5 ya. Kalau misalkan dia jepit bebas, maka dia 2 ya. Nanti baca lagi di batang tekan. Sudah, ini semua diambil ya. Profil propertinya diambil, sistem propertinya. Kemudian menghitung beban ultimat rencana ya, sama saja 1,2D plus 1,6L sama persis, maka M1 dan M2 nya adalah yang ini ya. Menghitung faktor pembesaran momen akibat P deformasi dan P delta. Efek P deformasi ini efeknya dianggap tidak ada karena momen akan menyebabkan P delta, jadi tidak ada deformasi di sini. Tekuknya tidak ada, tapi cuma ada translasi ya, cuma ada translasinya, atau cuma ada perpindahan nodal ya, maka dia dianggap tidak ada. Nah, efek P delta, nah ini efek P delta, nah ini rumusnya. Analisis elastis linear akibat MU ya, di ujung atas ya, deformasi hanya horizontalnya adalah 18,635 mili ya, ini didapat dari hasil elastis linear. Sehingga pada delta H-nya adalah deformasi hanya dibagi dengan L. L adalah tinggi dari si batang ya, didapat 3,882 sekian. Nah, sebenarnya untuk mendapatkan ini ya, yang mungkin kendala kalian adalah mendapatkan angka ini ya. Angka ini sebenarnya mungkin bisa dapat dari bantuan software ya, supaya lebih mudah dapat bantuan software. Kalau ada gaya momen di sini, dia akan berpindah nodalnya. Nah, berpindah itu berapa sih ya? Nah, itu harus tahu. Nah, data H-nya berapa? Nah, ini bisa. Nah, sekarang H sama dengan 294,38. Analisis dengan ujung kolom di restrain ya. Nah, PMF sama dengan P story, yaitu sama dengan PU, yaitu sekian, karena strukturnya sederhana. Nah, ini semua rumusnya dimasukkan saja. Berarti dimasukkan di sini 1 dikurang 0,15. PMF-nya adalah 640 dibagi 640 berarti 1. Berarti 1 dikurang 0,15 dapat 0,85. PS story adalah RM H L dibagi delta H ya. Nah, ini H-nya masukkan saja di sini ya. L-nya tadi 4800 ya, masukkan juga. Delta H-nya masukkan, delta H-nya yang ini. Masukkan di sini. Nah, dapat PS story sekian. Nah, B2, sehingga apakah sudah dapat parameter ini semua? Tinggal kita hitung B2 sama dengan 1 dibagi ini semua. Dapat nih 1,0021. Sehingga apa? Berapa pembesaran momennya? Yang semula momennya cuma 66 dan 640 gaya aksialnya membesar menjadi 66,14 dan 641,34. Inilah pembesaran momennya ya. Jadi momen yang sebelumnya dibesarkan menjadi sekian. Berapa faktor pembesarannya? Ada 1,0021 ya. Nah, ini memang saya akui untuk materi yang pembesaran momen di bagian kolom bergoyang itu memang sedikit rumit ya. Kita harus punya banyak bantuan dari hasil elastis linearnya atau dari softwarenya ya. Jadi lebih rumit dibandingkan kita belajar tentang pembesaran momen yang struktur tidak bergoyang. Kalau tidak bergoyang ya, saya rasa semua parameter bisa kita dapatkan dengan mudah. Tapi kalau misalkan yang bergoyang, parameternya sedikit kita ekstra untuk mendapatkannya. Nah, kalau sudah ya, tinggal kita hitung PN-nya berapa hasilnya. Ini rumusnya sama persis dengan yang tadi, sama persis ya.
sama persis, sehingga apa? Dapatlah PN-nya ada sekian. Ya. PN-nya adalah 1967. Ya. Kita hitung lagi MN-nya, ya sama dengan yang tadi, dia pasti kompakkan dulu, ya, penampang kompak supaya MP-nya sekian rumusnya. Sudah, ini sama kayak tadi persis. Ya, dapat MN-nya adalah 305. Ya. 305 dapat ya. Nah, sudah dapat, baru kita masukkan di sini. Nah, masukkan di sini. Ya, masukkan di sini. Kita tuh PR dibagi PC, karena dia lebih 0,2, maka rumus yang kita pakai lagi-lagi pakai yang ini rumusnya. Ya. Ya sudah, tinggal dimasukkan saja. Ya. Tinggal dimasukkan saja. Ini adalah akibat dari momen perlunya dibagi dengan momen kapasitasnya. Ya. Dapat 0,519. Berarti oke. Dia tidak kolaps strukturnya. Ya, mungkin itu saja video kali ini karena sudah cukup panjang ya, lebih dari 1 jam ya. Jadi saya akhiri dulu ya. Mungkin kalian agak bingung karena banyak sekali rumus-rumus yang harus kita pakai. Sebenarnya rumus yang kita pakai itu sudah kita pelajari di struktur baja 1 ya. Jadi buka lagi buku-bukunya. Sebenarnya untuk rumus beam column itu sedikit, yaitu ada bagaimana cara mendapatkan B1 dan bagaimana cara mendapatkan B2 ya. Itu saja, sama yang tadi kombinasi gaya aksial tekan sama momen lentur ya. Rumusnya sedikit tapi banyak, kita memerlukan rumus-rumus yang sudah kita pelajari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Silahkan lebih giat lagi belajar. Oke ya, terima kasih.